Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini pemerintah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan telah memasuki tahap dari perpindahan transisi antara PSBB menuju ke new normal. Dan saat ini Kemenak dari Sumatera Selatan telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menikah untuk menyelenggarakan akad nikah di luar rumah maupun juga di luar dari kantor KUA. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu gedung serbaguna Ar-Rahmah yang ada di Sri Melayu untuk melihat kondisi saat ini bagaimana masyarakat yang ingin melakukan pernikahan atau akad nikah yang akan dilangsungkan di sini. Dan sekarang ini saya sedang berada bersama salah satu wedding organizer yang ada di Kota Palembang bersama Didi Valdian. Halo. Iya. Didi. Halo Bang Didi. Apa kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Didi, Ya. kita melihat kondisi saat ini Kota Palembang telah bertransisi antara PSBB menuju ke new normal. Betul. Nah, untuk kondisi wedding yang ada di Kota Palembang sendiri, bagaimana kondisi masyarakat yang ingin menyelenggarakan wedding? Oke, terutama untuk akad nikah dulu ya. Oh, iya. Kalau untuk setelah sebelum puasa kemarin itu juga sudah boleh untuk akad nikah. Tapi itu hanya dilakukan di kantor KUA kecamatan masing-masing. Itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Oke. Dan nanti pas setelah Idul Fitri kemarin itu sudah boleh juga melakukan akad nikah, tapi yang pertama ada surat edaran tidak boleh lebih dari 10 dan itu boleh di kantor ataupun di rumah atau di gedung. Terus di rumah dulu, dan setelah kita sudah melakukan PSBB ini, PSBB pertama ataupun juga yang kedua itu sudah boleh di kantor, di rumah ataupun juga di gedung atau hotel. Tapi tetap tidak boleh banyak undangan. Acara juga dipersingkat. Terus juga tamu yang pertama boleh dari 10, sekarang sudah boleh dari 30 sampai 50 orang dan tetap berjarak. Seperti itu. Oke, untuk sebelumnya Bang Didi, pada saat kita masih PSBB, apakah banyak yang sudah mulai menyelenggarakan akad? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi akad ada juga yang melakukan, tapi itu hanya di kantor. Di kantor. Dan sekarang ini sudah boleh, misal di gedung seperti yang tadi pagi sudah dilaksanakan akad nikah, dimulai dari pukul 9 sampai dengan 10 itu sudah selesai. Acara pun dipersingkat, acara adat tetap ada tapi dipersingkat. Tamunya juga sedikit dan juga untuk pihak tamu itu diberi konsumsi bisa kopi break sama nasi kotak. Oke, baik. Untuk protokol kesehatan yang diterapkan sendiri bagaimana Bang Didi? Ya, yang pertama kalau untuk tamu datang itu wajib diukur suhu tubuh, tidak boleh, kalau dari peraturan kita dari Dinas Kesehatan kita tidak boleh lebih dari 37, sekian, itu tidak boleh masuk. Terus juga langsung dikasih hand sanitizer sama masker ataupun juga kalau mau bersarung tangan. Dan dengan pengantin atau keluarga pengantin, tamu atau tamu terutama atau keluarga jauh itu tidak boleh bersentuhan. Seperti itu. Terus untuk makan pas masuk itu semua yang saksi seperti KUA atau juga orang tua dan kedua mempelai diwajibkan memakai masker dan juga sarung tangan. Terus juga biasanya kan setelah akad nikah ada salam-salaman. Itu pun kalau ada yang salaman dari pihak gedung atau dari WO itu langsung kita semprot dengan hand sanitizer. Seperti itu. Dan duduknya pun itu di jarak, tidak boleh kurang dari 1 meter untuk porsi peserta tamu ataupun juga keluarga. Oke, informasi ini buat Bang untuk pemirsa yang ada di rumah, apakah sekarang ini sudah mulai banyak yang memesan untuk melakukan akad nikah? Ya, sebenarnya untuk kalau kita lihat dari klien WO atau gedung hotel untuk tahun 2000 ini penambahan itu tidak ada, tapi mundur itu yang lebih banyak. Jadi orang yang rencananya nikah tahun 2020 karena pandemik ini, jadi mungkin mereka mundur di tahun 2021 atau 2022. Dan untuk setelah Idul Fitri kemarin, yang klien-klien yang mundur itu mereka hanya ya sudah akad dulu aja, kan ada hashtag akad dulu aja. Otomatis sekarang ini masyarakat Kota Palembang ngerasa oh ya sudah, karena pandemik seperti ini saya akad aja dulu, resepsinya mungkin terjadi atau mungkin tidak. Berarti memang banyak sekali yang reschedule ya? Ya, banyak. Misalnya yang tadinya akhir Maret pindah ke bulan Oktober, November atau bulan Agustus. Sedangkan yang bulan
yang sudah booking lama di bulan November, Desember ataupun juga September, mereka tetap di tanggal itu. Seperti itu. Oke, terima kasih atas informasinya Bang Didi. Semoga sukses selalu wedding organizer-nya. Dan mungkin nanti kita akan bertanya ke pihak gedung ini bagaimana kondisi pada saat perpindahan dari PSBB menuju new normal. Baik pemirsa, setelah tadi kita membahas mengenai wedding organizer, sekarang saya sedang bersama dengan manajer dari gedung Ar-Rahmah. Di sini ada Bang siapa, Bang? Dengan Mas Alam. Mas Alam ya. Mas Alam di sini sebagai manajer dari gedung ini ya, betul ya? Betul dari Ar-Rahmah Center Function and Wedding Hall. Oke, baik. Mas Alam, ini kita pengen tahu nih bagaimana kondisi transisi dari sebelum PSBB menuju normal ini, apakah ada perbedaan dari sebelumnya? Signifikan sekali ya, karena berawal pada saat bulan Februari menuju ke Maret tepatnya, memang pada saat itu kita mengikuti instruksi daripada berawal dari Kementerian Agama, dibatasi dan memang sampai dengan bulan tertentu, khususnya untuk periode Mei itu memang harus dilakukan di KUA. Oke. Kemudian baru beberapa minggu belakangan kita alhamdulillah ada berita baik dari Kementerian Agama untuk bisa dilakukan di gedung, sehingga harapan kita bersama sebetulnya semua yang tadi sudah melakukan schedule khususnya periode Juli tidak masalah melakukan untuk akad nikah di gedung. Tetap kami juga mengedepankan keselamatan, kemudian kesehatan daripada seluruh pengunjung dengan mengedepankan protokol kesehatan. Baik. Ya, protokol itu mulai dari kita siapkan air mengalir, ya, kemudian hand soap-nya, kemudian hand glove-nya, kemudian kita siapkan juga hand sanitizer-nya. Bahkan sebelum masuk juga prosedur awal itu kita pengecekan suhu tubuh, ya, gitu. Baik, itu prosedur dari gedungnya ya. Artinya dari gedung sendiri itu pastinya tentunya bekerja sama dengan wedding organizer-nya sendiri. Betul. Juga untuk mengingatkan masyarakat yang ingin melakukan akad nikah gitu ya. Betul sekali. Memang kita sebelum melaksanakan kita kan ada technical meeting. Terutama dalam menyikapi pada saat selama pandemi ini, memang proses ini kan betul-betul kita wanti-wanti jauh-jauh hari dan betul-betul prosedur standar sesuai dengan anjuran dari pemerintah maupun anjuran dari PHRI pun kita lakukan. Mulai dari pengaturan layoutnya, contoh untuk posisi tempat duduk tidak boleh kurang dari 1 meter, bahkan kita lebihkan. Kemudian proses jalur masuk one gate dan jalur keluarnya juga one gate tidak kita sarankan bagi pengunjung, mohon maaf, bagi pelanggan ataupun klien yang tidak mengenakan masker. Jadi mereka harus kita anjurkan dan kita wajibkan mengenakan masker. Bahkan contoh kecil saja kita sarani pada saat katakanlah di undangannya itu dibuatkan semacam himbauan untuk menggunakan masker. Itu contoh kecilnya saja. Baik, terima kasih atas informasinya. Nah, itulah tadi pemirsa laporan kami dari gedung Ar-Rahmah Sri Melayu, dan kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Sumatera Selatan untuk terus menggunakan masker pada saat bepergian. Kiki dan Yasa melaporkan langsung.